Pada Dekon modul 3.1 ini, saya yang pertama mewawancarai kepala sekolah di mana saya mengajar, yaitu di SDN 031 Pelesiran. Beliau bernama Bu Is Komariah. Berikut hasil wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu, mohon waktunya sebentar. Saya ada sedikit wawancara nih, pertanyaan tentang tugas saya sebagai CGP. Ya. Saya lagi belajar di modul 3.1 nih tentang pengambilan keputusan. Dalam ke depan, 8 pertanyaan ke depan, saya akan menanyakan kepada Ibu terkait etika, dilema etika yang saya pelajari. Pak Ibu bersedia? Iya. Baik Bu, kita langsung ke poin ya. Untuk pertanyaan pertama Bu, selama ini nih ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Nah, menurut Ibu bagaimana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Ibu selaku pimpinan dalam hal ini akan mengidentifikasi apa yang menjadi akar permasalahan. Nah, berarti kan harus mempertimbangkan ya nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai yang menjadi berbenturan ya satu sama lainnya sehingga terjadi permasalahan. Nah gitu ya. Setelah itu identifikasi gitu ya, apa nih sehingga terjadi masalah gitu kan, identifikasi nilai-nilai tersebut gitu ya, yang menjadi sehingga terjadi permasalahan. Jadi identifikasi dulu, kemudian cari fakta atau istilahnya cari tahu gitu ya, apakah fakta tersebut terlepas atau tidak. Kemudian cari kebenarannya. Mungkin saja ini hanya laporan sepihak misalnya, bisa saja kan kita. Jadi kalau misalnya nanti ada permasalahan, jadi kita tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan menjudge satu misalnya sama lain, karena kita misalnya punya kepentingan pribadi dengan yang bersangkutan, itu tidak boleh. Makanya di sini ada istilah nilai-nilai kebijakan moral yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian cari informasi yang betul-betul akurat. Setelah itu baru kalau memang ada bukti fakta, maka kita baru menyelesaikan permasalahan itu. Ya, dengan penuh tanggung jawab secara etika, norma, moral, ya, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya dalam hal ini pengambilan keputusan harus adil. Ya, sebagai seorang pemimpin. Tidak boleh istilahnya berat sebelah. Jawaban yang sangat komplit ya dari Ibu, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada kepentingan yang sama yang tadi sempat dibahas. Iya. Nah, bagaimana Ibu akan mengambil keputusan seperti itu? Jadi Ibu, seandainya kalau ada dua kepentingan yang bersamaan, maka Ibu akan mengutamakan dulu mana kepentingan yang menyangkut hajat orang banyak. Gitu. Jadi akan mengedepankan kepentingan umum dulu, begitu. Dibanding dengan kepentingan pribadi atau orang per orang. Baik. Terima kasih Bu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan ketiga nih Bu ya. Ada nggak langkah-langkah atau prosedur yang Ibu biasanya lakukan untuk mengambil keputusan tersebut? Ya, langkah-langkahnya seperti tadi. Pertama, ya, perhatikan dulu nilai-nilai kebijakan. Itu ya, perhatikan apakah
apa yang menyebabkan misalnya berbenturan ya, sehingga timbul permasalahan gitu kan. Kemudian cari fakta yang akurat, informasi yang jelas gitu kan ya. Kemudian juga waktu yang cukup untuk menyelesaikannya, karena tidak mungkin hanya waktu yang sebentar gitu kan dalam menyelesaikan permasalahan itu. Kita bisa saja misalnya, kalau misalnya tidak bisa diselesaikan kan, kalau hanya waktu sebentar itu cepat selesai rasanya, kalau memang itu permasalahan kecil lah ya. Tapi kalau permasalahan yang menyangkut lembaga, berarti kan harus waktu banyak. Makanya kita harus adanya musyawarah bersama, dibahas dalam rapat gitu. Barulah nanti akan menjadi keputusan yang memang betul-betul mufakat suara bulan begitu. Baik. Ya. Terima kasih Bu. Lalu untuk pertanyaan keempat nih Bu, hal apa saja nih yang selama ini Bu anggap efektif nih ya? Ada kata efektif dalam pengambilan keputusan. Kalau nggak saja. Ya, biasanya ada nggak hal yang paling urgent yang Ibu ambil supaya keputusan Ibu itu efektif? Jadi Biasanya ibu mendahulukan apa dulu tuh? Gitu. Ah. Tadi kalau saya Ah. Ibu bahas itu kepentingan banyak orang. Betul. Itu satu ya. Iya. Ada hal lain nggak Bu selain itu? ada. Apa tuh? Jadi lihat dulu, misalnya kepentingan selain banyak orang juga ya. Mungkin dalam hal ini kan banyak orang itu tidak hanya di dalam sekolah, ya bisa juga kepentingan orang tua, misalnya ya. Kemudian bisa juga masalah komite, misalnya begitu. Jadi kita harus melihat ya, tidak hanya di dalam atau intern, tetapi juga di luar ekstern. Kira-kiranya nih, kalau kita misalnya mengambil keputusan seperti itu, apakah akan setuju? Tidak. Makanya harus musyawarah bersama. Ya, selain di dalam juga faktor yang ada di luar kita, terutama itu orang tua murid, maka harus dilibatkan. Orang tua murid ya, Hmm, Ibu, melibat, sebentar nih bolpen saya jatuh. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Bu ya, hal apa nih yang selama Ibu mengambil keputusan, ada tantangan-tantangan Bu dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan sudah banyak, Wah, pasti. biasanya tuh dari Iya, mana? itu baik dari dalam bisa. Misalnya kalau dari dalam, Dari dalam. ya sedikit-sedikit adalah permasalahan, meskipun dengan rekan juga. Oke. Karena lain orang beda kepala istilahnya. Si A berpendapat begini, si B berpendapat beda begini. pendapat. Tapi selaku pimpinan, maka kita kembalikan lagi kepada nilai-nilai kebijakan yang harus diambil. Maka pentinglah di sana mengambil suatu keputusan yang memang hasil musyawarah suara mufakat. Dengan musyawarah ya. Mufakat. Betul. Baik Bu, untuk selanjutnya nih Bu ya, Hmm. apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu nih Bu dalam penyelesaian kasus dilema ITK? Dalam hal ini ibu tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal. Oke. Jadi bagaimana permasalahan terjadi, waktu itu selesaikan secepat mungkin. Jadi kalau ada masalah itu tidak dibiarkan istilahnya bertele-tele, tapi harus segera selesai waktu itu juga, biar enak gitu ya, clear permasalahannya itu. Jadi, kalau misalnya masalah itu memang mampu ditangani oleh kepala sekolah sendiri, waktu itu biasanya kalau ada misalnya anak yang bermasalah, betul, dalam hal ini tanda kutip bermasalah anak lah ya namanya juga ya, biasanya kita respect, gerak cepat, panggil waktu itu juga orang tua, datangkan gurunya, kumpul di kantor, bahas bersama, selesai hari itu juga.
Oh, jadi prosedur Jadi langsung, pokoknya ibu ingin segera kalau ada masalah selesaikan hal itu segera. juga segera. Oke. Terima kasih Bu. Nah, ini pertanyaan ketujuh nih Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu membantu untuk mengambil keputusan? Insya Allah dan alhamdulillah tidak sama sekali, ya, tidak punya backing ibu. Dalam hal ini backing ibu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah niat dan itikat baik kita, niat Bismillah, ya, dan hanya mengharap ridho Allah, insya Allah keputusan yang diambil itu akan yang terbaik. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir nih dari saya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang terpenting pertama, perhatikan nilai-nilai, norma, etika, karakter, ya, kita harus baik dulu. Jadi jangan menyelesaikan masalah diri kita juga istilahnya kurang teladan, ya. Jadi harus baik dulu baru kita bisa memberikan contoh, ya. Kemudian menasehati, ya, gitu ya. Kalau memang itu misalnya terhadap orang per orang yang punya masalah. Nah, kemudian juga seperti tadi, ya, evaluasi, refleksikan kejadian tersebut, ya. Kemudian seimbangkan konsekuensi yang terjadi, ya, dengan fakta yang jelas, fakta yang akurat, yang relevan, kemudian juga informasi yang jelas. Nah, karena di sini itu pasti kalau dalam mengambil keputusan itu pasti banyak pendapat yang berbeda. Jadi ada kepentingan lain, begitu ya. Jadi kita harus betul-betul menyikapinya sehingga diambillah keputusan yang betul-betul berpihak ke semua. Terima kasih Ibu. Mangga. Demikian wawancara saya dengan Ibu, ya, mudah-mudahan ini juga jadi pelajaran buat saya, belajar tentang pengambilan keputusan. Terima kasih waktunya, terima kasih sharing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya dalam sesi wawancara kedua, saya mewawancarai Kepala Sekolah SDN 252 Setiabudi Kota Bandung. Beliau dulunya adalah rekan kami, guru di SDN Pelesiran, dan sekarang mendapatkan tugas menjadi kepala sekolah di SDN 252 Setiabudi. Namun dalam sesi wawancara kali ini kita mix, campur antara wawancara langsung dan dalam bentuk narasi yang kami tuliskan. Berikut hasil wawancaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Rahmat Supriyatna, saya CGMP Angkatan 8 dari SDN 031 Pelesiran, Bu. Kebetulan saya sedang belajar modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, dilema etika dan rujukan moral. Pada kesempatan ini saya mohon waktunya dari Ibu. Ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada Ibu, tapi ini santai saja. Saya mau belajar pada Ibu tentang pengalaman Ibu menjadi pemimpin di sekolah. Kebijakan Ibu yang ambil, kemudian keputusan Ibu yang ambil, itu akan jadi pengalaman buat saya tentunya. Ibu siap dengan wawancara ini? Siap, insya Allah ya, mudah-mudahan bisa bantu ya. Terima kasih. Baik. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk etika moral atau kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau rujukan moral? Tentang dilema etika ya. Yes. Tentu saja sebelumnya harus mengidentifikasi kasus tersebut ya, apakah termasuk ringan atau sedang atau itu yang sangat sulit dihadapi atau diselesaikan. Nanti kita cari akar permasalahannya, apa yang akan bisa kita
menyelesaikan masalah tersebut. Baik. Wah, banyak sekali informasi yang saya dapat dari Ibu ya. Nah, dari ini pertanyaan terakhir dari Ya, saya, Bu. ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan kepada saya, kira-kira nih pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan selama ini? Tentu saja untuk menyelesaikan suatu masalah itu ya harus dihadapi pertama dengan bijak, dengan tenang, sehingga penyelesaian masalah tersebut bisa dikondisikan atau disepakati oleh semua pihak. Jadi nanti tidak ada kelanjutannya lagi, harus selesai tapi disikapi dengan betul-betul kebijakan dari pihak-pihak. Harus sabar ya, harus tenang, harus bijaksana, itu sangat penting sebagai seorang pemimpin. Wah, terima kasih Ibu. Saya rasa sesi wawancaranya sudah selesai. Terima kasih pengalaman Ibu yang share kepada saya. Mudah-mudahan ini jadi informasi yang menarik dan penting buat saya di kehidupan saya selanjutnya. Mudah-mudahan sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.